Assalamualaikum, halo semuanya, Sampurasun. Kembali lagi ke podcastnya Hukum Unpas bareng saya Reza Andi di sini sebagai humasnya. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman Pradi yang kayaknya kalau kelihatannya sangat profesional ya. Saya agak-agak jiper juga awalnya waktu ngeliat, wah kayaknya profesional banget gitu. Nah, saya juga orang-orang awam di bagian hukum. Mudah-mudahan ntar dapat banyak ilmu juga dan ada info menarik nantinya karena kita bakal ngebahas kerjasama antara Pradi dan juga Fakultas Hukum Unpas. Jadi disimak sampai akhir. Sekarang kita perkenalan dulu nih. Ada 3 orang untuk narasumbernya. Ada Bapak Giri Trimara SHMH, benar ya? Betul. Untuk di Pradi sebagai apa sih Pak? Wakil Ketua DPC Pradi Bandung. Wakil Ketua Bandung ya. Dan untuk profesinya selain sebagai Wakil Ketua sebagai apa lagi Pak? Saya mempunyai law firm sehari-hari ya. Iya, punya law firm kantor hukum Giri Trimara and Partners. Oh, di Bandung juga? Di Bandung juga. Di Bandung juga. Oke, dan selanjutnya ada Bapak Alex. Pak Alex ya Pak ya. Pak Alex ini juga sebagai apa sih Pak di Pradi? Kebetulan untuk saat ini saya ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana PKPA DPC Pradi Bandung. Oke. Nah, Ketua Pelaksana. Ketua Pelaksana PKPA DPC Pradi Bandung. Sama seperti Bapak Giri, bahwa saya juga seorang advokat yang mempunyai kantor di Gatot Subroto Bandung. Oh, di Gatsu, dekat ya? Dekat. Namanya Royal Law Office Bandung. Royal Law Office Bandung. Dengan yang terakhir ini ada cewek satu-satunya di ruangan ini, ada Ibu Liani ya Bu ya? Iya. SHMKN, Kenatriatan agak beda dengan yang lain. Yang lain SHMH, ini Kenatriatan. Iya betul. Ibu di Pradi sebagai apa Bu? Saya di Pradi kebetulan sebagai kalau di Pradinya sendiri itu sebagai anggota dari bidang advokasi untuk organisasi advokat. Kedua saya di PKPA itu sebagai verifikasi data. Oh di PKPA, di program PKPA-nya ya. Oke. Dan kesehariannya Ibu di Kenatriatan kah, di kantor notaris kah atau kalau gimana? kenotariatan itu saya hanya mencari ilmu kenotariatan iya. aja karena memang dari sebelumnya dari dulu udah jadi advokat. Jadi saya memiliki kantor sama tadi Royal Office Oh sama di law firm Palex, juga ya. ya. Jadi notariat itu hanya untuk ilmunya saja untuk saat ini. Jadi wawasannya lebih luas Bu ya. Ya. Ada ilmu kenotariatan juga gitu ya. Ya. Iya biasanya kan notaris nih kalau kenotariatan gitu kan. Cuma ini faedah sendiri gitu. Ya. Oke. Ini ada yang alumni nggak Pak? Ada yang alumni. Kebetulan saya alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Oke. S1-nya, dan S2-nya saya juga alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Oh jadi S1 S2-nya di Pasundan. Unpas, ya, Unpas ya gitu. Kalau Pak Giri di mana Pak? Saya S1-nya itu di Unisba. Di Unisba? Iya. Untuk S2-nya saya alumni STHB. STHB? Iya. S2-nya? Iya. Oke. Ada niat masuk ke dokter nggak Pak? Insya Allah ada niat untuk melanjutkan di S3, ya? Hukum Universitas Pasundan. Wah mantap. Kalau Ibu dari mana? Saya pertama S1 dari Unikom, S2-nya kenotariatannya dari Unpad. Di Unpad? Ya di Unpad. Terus sekarang rencana kita mau ikut menjadi doktor di Universitas Pasundan. Amin. Jadinya karir juga makin lancar kan tentunya gitu. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan intinya nih soal Pradi dan juga PKPA. Saya pengen tahu dulu sih, Pradi itu apa sih Pak? Tujuannya apa dari Pradi gitu? Secara umum aja sih. Iya. Dengan lahirnya Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, itu tonggak awal terbentuknya Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Gitu kan. 2003 ya Pak ya? 2003 undang-undang itu, Undang-Undang Advokat lahir. Tentang advokat. Ya, pada saat itu kita Pradi dengan Ketua DPN-nya, Dr. Luhut MP Pangaribuan SHLLM, Ketua Umum Pusatnya. Nah kita di Bandung dan beberapa kota di seluruh wilayah Indonesia terbentuklah DPC Pradi. Salah satunya itu DPC Pradi Bandung. Pradi ini sebagai wadah organisasi advokat. Sesuai amanat undang-undang, advokat yang telah dilantik harus bergabung dalam organisasi advokat.
Salah satunya itu peradi. Nah, itu amat undang-undang. Jadi memang diharuskan kita sebagai advokat harus bergabung dengan organisasi advokat yang ada di Indonesia. Itu keharusan seperti itu. Okay. Ya. Oh, berarti anggapan awamnya saya tuh kayak dokter di ID gitu kan ya. Notaris kayak ini. Ya, gitu. Betul. Ini seperti ya, itu. Ya. Ya. Oke. Dan yang terakhir kita Fakultas Hukum Unpas melakukan kerjasama dengan Pradi nih Pak. Kayaknya bulan Oktober ya masalahnya. Ya, Oktober betul. Soal PKPA pelaksanaan pendidikan khusus Profesi advokat. Ya. Itu gambaran umumnya kayak gimana sih Pak? Soal PKPA itu. Siapa yang jawab ini? Pak Alex. Pak Ketuplak. Ya. Biasa rekan-rekan manggilnya ketuplak. Ketua pelaksana. Gitu. Jadi gini, untuk syarat menjadi seorang advokat yang profesional itu setelah lulus sarjana hukum, apabila mempunyai cita-cita menjadi seorang advokat, itu masih ada yang namanya pendidikan. Kalau di Pradi kita namanya PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Ya. Yang mana setelah pendidikan tersebut akan diberikan suatu materi-materi yang mungkin agak berbeda dengan ketika mahasiswa belajar di universitas, di kampus, karena PKPA ini lebih mengarah kepada praktisinya, untuk prakteknya seperti apa. Agar ketika mahasiswa nanti menjadi suatu advokat, mereka tidak menjadi advokat yang tanda kutip nggak paham apa-apa. Betul. Jadi pembekalannya. Ini pembekalannya. Betul, ke lapangan. Iya. Untuk materinya. Setelah itu nanti akan ada ujian dari hasil PKPA. Hasil dari ujian juga nanti ada yang namanya magang. Jadi calon advokat itu tetap nanti ada magang di kantor-kantor senior, para senior gitu. Supaya kenapa? Supaya mereka itu paham untuk menjalankan profesinya. Paham untuk menjalankan apa sih yang namanya ketika membela klien dalam perkara perdata dia harus seperti apa, ketika membela klien dalam perkara pidana dia harus seperti gimana. Terus dalam menjalankan profesi advokat juga di PKP ini nanti akan diberikan materi yang namanya kode etik. Itu sangat penting. Kode etik itu. Kenapa? Supaya para advokat, calon-calon advokat ini mengerti tentang kode etik advokat. Selain daripada materi tersebut. Jadi mereka tidak melanggar kode etik yang akhirnya itu akan berpengaruh kepada sanksi kode etik nantinya ketika melanggar. Berarti ini tuh wajib ya bagi setiap calon advokat untuk mengikuti PKPA ini. Sangat wajib sekali. Dan di seluruh wilayah Indonesia gitu. Untuk seluruh wilayah Indonesia. Saya mundur dulu dikit Pak ke Pradi. Pradi berarti banyak banget dari setiap kota besar berarti ada ya? Jadi Pradi DPC itu yang... di setiap kota di Indonesia ada DPC Pradi. Ada ya? Ada, karena begitu luasnya wilayah Indonesia. Betul. Jadi advokat ini ada dari ujung timur sama ujung barat. Jadi semua provinsi ada. Nah, mereka tergabung dalam suatu organisasi yaitu Pradi. Jadi bisa dipastikan bahwa kita, misalkan DPC Pradi Bandung punya hubungan baik dengan DPC Pradi di seluruh Indonesia. Gitu kan, terkait dengan organisasi gitu kan. Itu seperti itu. Oke, kita loncat lagi Pak ke PKPA. Soal PKPA-nya sendiri, ada persyaratan khusus nggak sih untuk diikuti, untuk yang mengikuti PKPA di bawah Pradi DPC ini gitu? Persyaratannya apa? Apakah perlu yang lebih ribet kah? Atau minimal S1, ada surat apa lagi nggak gitu? Oh iya, untuk PKPA itu memang ada syaratnya. Karena kan ini untuk calon advokat ya. Iya, takutnya tiba-tiba masih ada yang sotoy, belum lulus cuman pengen ikutan gitu. Masih magang atau gimana pengen ikutan, takutnya kayak gitu ya. Ya, kalau jadi advokat itu syarat pertama itu memang harus sarjana hukum. Sarjana hukum. Harus. Kalau bisa belum jadi sarjana lain nggak bisa juga ya. Tunggu dulu jadinya kan. Sarjana komunikasi nggak bisa ya. Saya komunikasi soalnya tiba-tiba pengen ikutan Pradi nggak bisa. Bisa, ya. Sarjana hukum tetap ya sama seperti hakim, jaksa juga sama, semua harus sarjana hukum gitu.
Nah, karena sarjana hukum advokat ini kalau nggak jadi sarjana hukum tuh dia nggak ngerti hukum nanti bagaimana? Karena kan tugas advokat itu kan keadilan hukum, tugasnya untuk mencari keadilan hukum. Nah, syarat-syaratnya untuk PKPA itu satu KTP, mengisi formulir pendaftaran, terus ijazah SH atau mungkin sudah S2 dengan S2, SH dan S2-nya apa gitu nanti harus dilihat. Terus ada pembayaran gitu ya. Setelah itu ada benefit nih. Benefitnya apa? Nah, iya benefitnya. Nah, kalau PKPA itu kan ininya pematerinya itu orang-orang yang udah level di atas ya, terus seperti ya dokter ya kan. Ini terus guru besar ya seperti itu. Jadi materi-materinya itu harus didapatkan dari orang-orang yang senior itu seperti itu. Itu benefitnya. Kedua benefitnya itu nanti kan dapat sertifikat. Ya kan? Dapat sertifikat ya? Ya, dapat sertifikat dong. Kalau udah PKPA pasti dapat sertifikat gitu kan, karena dia udah belajar nih, udah belajar dari apa PKPA, ada materi-materi ya. Nah, terus sekarang menyatakan bahwa materinya nih dikasih, benefit materinya dikasih untuk peserta ya gitu. Nah, itu materi dasar, materi hukum acara atau litigasi. Nah, itu tuh yang berhubungan dengan beracara di pengadilan. Ya, itu litigasi. Yang ketiga materi non litigasi. Ya, materi non litigasi, materi pendukung. Materi pendukung itu materi-materi hukum yang update sekarang tuh. Oh iya. Nanti bisa dimasukkan ke dalam materi pendukung. Tapi kalau materi dasar itu tentang fungsi dan peranan organisasi, terus sistem peradilan di Indonesia sama kode etik. Ya, itu hukum dasarnya. Oke. Nah, saya ngelihatnya kan tadi ngebahas juga yang Pak Alek bilang waktu ikutan PKPA kita belajar kode etik juga, kita diajarkan wawasan juga dengan materi yang Bu Liani sebutkan tadi kan kita dapat materi banyak banget nih gitu dengan pemateri yang emang udah profesional, udah berpengalaman, doktor, guru besar dan juga praktisi yang emang udah sangat berpengalaman mungkin ya ada lagi gitu. Iya, di situ. Cuman ada ini nggak? Berarti secara tidak langsung akan ngebentuk suatu kepribadian juga nggak sih, Bu? Untuk si peserta ini kayak kan kepribadian dari seorang advokat kayaknya penting juga sih ya, saya ngeliatnya kayak gitu ya gitu. Nah itu bakal terbentuk juga nggak setelah mengikuti PKPA? Ada, kan itu di kode etik kan nanti. Termasuk ke kode etik ya? Termasuk ke kode etik itu. Untuk apa kepribadian, kode etik itu harus si advokat ini harus apa saja sih yang dilakukan, bla 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 semua segala macam. Misalkan seperti dia harus membantu kliennya dalam memperjuangkan keadilan hukum. Seperti itu. Terus harus jujur, mandiri. Itu seorang advokat. Nanti dipelajarkan dari kode etik itu. Dan tadi nyinggung dikit soal nyebutin perkembangan ilmu hukum itu nggak pernah berhenti. Benar, selalu ada perkembangan di bidang ilmu hukum ya. Entah itu soal undang-undangnya, yang kemarin juga kita lagi sekarang lagi rame KUHP yang baru gitu kan. Cuma saya nggak pernah bahas, karena saya nggak ada paham-pahamnya ke sana ya. Cuman yang saya tahu perkembangan hukum itu beneran selalu terjadi setiap tahunnya lah gitu. Entah dalam sisi perundang-undangannya, sisi teknologinya kita udah pakai e-court lah dan lain-lain, kita terus berkembang gitu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sekalian nih, yang boleh salah satu aja yang jawab nanti siapa, atau mau dua orang mesti mau jawab juga boleh sih sebenarnya. Perkembangan bidang hukum saat itu seperti apa sih di penglihatan Bapak Ibu di Indonesia ya gitu? Apakah hukum itu sekarang kelihatannya makin turun, biasa aja, atau malah sangat berkembang, atau menjanjikan gitu? Terutama di profesi advokat sih sebenarnya. Gitu. Jadi di undang-undang advokat itu kita sebagai advokat merupakan profesi yang officium nobile, profesi yang terhormat. Itu satu, harus digaris bawahi itu. Jadi kedudukannya itu kita setara dengan penegak hukum lain, karena kita ada undang-undangnya. Kejaksaan ada undang-undang kejaksaan, kepolisian juga ada undang-undang kepolisian. Kita juga ada undang-undang advokat. Terkait dengan perkembangan sampai saat ini, hukum itu kan dinamis. Betul. Apalagi di era globalisasi ini. Ya. Sangat banyak bersentuhan dengan hukum, gitu kan. Jadi memang keberadaan advokat pada saat ini sangat dibutuhkan. Berbeda dengan mungkin puluhan tahun yang lalu, gitu kan. Kalau kita lihat berkacamata di Amerika Serikat lah, di Eropa,
profesi advokat itu dari dulu memang sudah mereka di atas gitu profesi kan. Profesi advokat itu, pengacara itu kan. Nah, Indonesia sudah mengarah ke sana. Yang punya pride-nya tuh berbeda, punya kayak apa ya? Kok kita sebutnya punya mimbar sendiri lah. Gitu, mereka punya mimbar sendiri. Nah, dan sekarang kan hukum itu kan orang tidak berbicara tentang pidana, perdata, kan sekarang itu era digital makin tumbuh, gitu kan. Hukum industri, hukum perusahaan yang terkait dengan perekonomian, kita turut serta juga para lawyer itu. Dia bisa menangani saham, kan? Iya, saya kepikiran itu tuh, digitalisasi kan? Gitu. Iya, karena kita ada perkembangan lagi nanti itu. Ketika kita jadi lawyer juga, kita bisa ngambil suatu kekhususan, spesialisasi. Misalkan untuk haki kita bisa mengikuti pendidikan. Nanti kita dapat sertifikat hak kekayaan intelektual. Untuk SAM juga sama. Kita ada pendidikannya lagi. Untuk mediator juga ada. Kita ada pendidikan lagi. Untuk arbitrasi juga ada. Nah, ini sebenarnya suatu pendidikan lanjutan bagi seorang advokat. Dia mau berkecimpung di bidang apa? Di spesialisasinya apa gitu kan ya? Apakah dia mau jadi konsultan bisnis bisa, konsultan hukum perusahaan bisa berkecimpung di situ, atau di bidang lingkungan hidup. Jadi sangat luas, peran luas banget. Jadi peran advokat itu sekarang kita bangga lah. Jadi sekarang itu semakin banyak orang masih minat di kuliah di fakultas hukum, contohnya kan. Sekarang makin banyak orang ketika dia sudah lulus fakultas hukum, sudah sarjana hukum, bisa saya mau jadi profesi apa nih? Apakah saya mau jadi advokat atau notaris? Ada pendidikannya lagi, kenotariatan, atau mau di jaksa gitu, atau mau jadi hakim, ataupun mau jadi polisi gitu kan? Kan polisi juga sekarang merekrut dari sumber sarjana kan? Betul. SPSS. Jadi sangat luas, Mas. Gitu. Ya saya berpaham luas banget karena kalau pemikiran saya tuh advokat ya semuanya dimakan nih. Maksudnya kasus apapun. Bisa gitu, asalkan memang law firm juga oke gitu kan. Ternyata di setiap law firm juga ada spesialisasi masing-masing ya, kasusnya apa nih gitu. Soal perdata gitu, soal pidana ya. Maka kalau saya sih di kotak cuma pidana doang. Karena umum di media mungkin ya. Iya perceraian bener. Karena ada penghasilan juga ya. Identik kan di televisi itu yang selalu di blow up itu kan kasus-kasus pidana kan. Gitu, kasus-kasus besar pidana. Itu salah satu sebetulnya yang kita tangani. Selain yang tadi saya sebutkan. Dan yang saya tahu juga di luar advokat, hukum itu nggak bisa terlepas dari segala aspek kehidupan. Saya pernah ngobrol waktu itu dengan Pak Anton, dengan beberapa advokat juga. Mereka bilang hukum itu selalu ada di setiap lini kehidupan, itu di finance, itu bahkan sampai di adat pun kita ada hukumnya kan. Kita ada hukum adat lagi. Di rumah tangga pun. Di rumah tangga ada. Kita diatur semuanya oleh hukum. Jadi emang kenapa fakultas hukum selalu alhamdulillah survive karena emang setiap ini ada gitu. Boleh saya tambahin, kalau tahun 2000 ke bawah itu fakultas yang paling primadona itu adalah fakultas teknik. Dengan gelar insinyur. Kedokteran lah. Dan kedokteran. Tapi di atas tahun 2000 kita tidak bisa menutup mata kita bahwa fakultas yang paling primadona adalah fakultas hukum. Apalagi menginjak kepada era globalisasi tadi. Gitu. Hampir setiap perkara apapun pasti yang disorot adalah tentang hukumnya. Betul. Apapun itu. Nah, kita tidak menutup kemungkinan juga banyak kawan-kawan kita juga yang jadi lawyer, jadi advokat, padahal dia dulu bukan sarjana hukum. Dia dulu lulusan sarjana ekonomi, dia lulus sarjana teknik, kuliah lagi. Tapi karena mentok karena mungkin faktor kerjaan, relasi dan akhirnya mereka mengambil kembali S1 dengan gelar sarjana hukum untuk banting setir menjadi advokat. Seperti itu. Banyak yang sudah terjadi seperti itu. Menarik sih emang advokat gitu. Kalau saya boleh belak-belakan, kadang-kadang ada yang ngebelak-belakan soal pendapatannya juga. Wah, kamu udah jadi advokat gitu. Gitu. Nah, makanya
Makanya kenapa harus ikut PKPA? Karena untuk jadi advokat itu ilmunya kan khusus ya. Khusus ya. Nah, jadi diadakanlah PKPA karena dia yang calon advokat itu biar bisa nanti menjalankan pekerjaannya dengan baik dengan materi-materi yang bagus di saat PKPA. Karena kan setelah PKPA itu nanti ada ujian pengacara. Nah, profesi advokat ya, ujian pengacara profesi advokat. Nah, UPA namanya itu nanti akan ada kegiatan itu. Nah, itu di situ kelihatan tuh pinter apa enggaknya, lulus apa enggaknya itu kelihatan gitu. Makanya diadakan PKPA itu sangat baik banget ya. Nah, kalau spesialisasi yang disebutan sama Pak Giri tadi itu ada di PKPA juga nggak Bu? Atau setelah PKPA kita bisa ngambil lagi nih soft skill lah gitu? Setelahnya ya. Jadi advokat. Jadi yang wajib dulu, wajib PKPA dulu nih. Setelah itu kita mau penjurusan ke arah mana lagi nih? Tapi gitu. biasanya di PKP itu disisipkan materi-materi khusus yang tadi itu yang saya sebutkan tadi. Yang tadi banyak misalkan ya. tentang lingkungan atau tentang haki. Biasanya itu. Itu pasti masuk ya. Pasti masuk. Itu hanya untuk menambah wawasan peserta saja. Iya, dan itu wajib diketahui soalnya. Betul. Kan semua advokat nggak, maksudnya saya mau mau jadi advokat soal perceraian, cuman dia nggak bisa nutup wawasan. Mereka juga harus paham soal pidana, soal perdat dan lain-lain ya gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut nih, saya ada penasaran juga dengan kehidupan advokat. Tapi sebelum lanjut, ada yang mau disampaikan juga nggak soal PKPA? Ada tambahannya nggak? Ya paling mungkin itu PKPA itu kalau diikutin itu memberikan benefit untuk kita menjadi advokat ya gitu. Terus persyaratan mah tadi sudah lengkap. Terus nanti mungkin pelaksanaan di bulan Januari 2023. Di bulan Januari itu tanggal 21 ya. Pendaftarannya sampai kapan nih Bu? Tanggal 18 karena 21 itu sudah mulai di acara. Udah acaranya terakhir tuh pendaftaran 18 ya gitu. Dan pendaftarannya bisa lewat apa nih Bu? Bisa lewat konfirmasi langsung ke nomor admin. Bisa masukkan di brosur kan ada ya. Ada. Nah, ini di brosur ada ke siapa, ada informasi nanti ke calon peserta. Nanti saya minta ke editor buat ditulisin juga di bawah sih, biar lebih jelas ya gitu. Ntar editor tadi tulis di bawah kita ke arah mana untuk mendaftarnya, linknya di mana, kontak personnya siapa. Cuma ntar untuk biaya mau disebutin di sini atau mau nanti aja? Untuk biaya yang yang benefitnya itu hanya kita bisa sebutkan dapat bonus 1 juta. Diskon 1 juta ya gitu nanti. Ayo buat alumni Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kami memberikan diskon 1 juta rupiah khusus untuk para alumni Fakultas Hukum Pasundan. Khusus ya. Jadi itu value lebih juga nih untuk benefit lebih. Makanya buat teman-teman Fakultas Hukum. Para alumni Fakultas Hukum Universitas Pasundan, ayo daftar sekarang. Iya. Ayo daftar sekarang, mumpung kita kerjasamanya dengan Universitas Pasundan dan kita berikan diskon 1 juta rupiah. Wah, khusus alumni itu, S1, S2 pun nggak apa-apa ya Pak ya. Kalau misalnya mereka punya gelar S2, S1-nya, SH-nya itu alumni Fakultas Hukum Unpas. Jadi lumayan tuh 1 juta bisa. Ada bonus gitu. Ini gede banget sih itu. Lumayan banget sih ya. Lumayan banget gitu. Oke, itu soal PKPA udah kita clear banget ya Bu ya. Jadi emang sangat menarik sebenarnya untuk PKPA ini, dan emang itu wajib juga. Dan kenapa harus di sini? Salah satu alasannya itu yang kalau saya sih dari tadi ternyata yang dapat pikiran singkat saya 1 jutanya itu lumayan banget gitu. Maksudnya dapat dilewatin, dan selebihnya value-nya emang banyak banget kita sebutinnya, benefit dari PKPA, wawasannya, pematerinya juga oke gitu kan. Jadi ya udah pasti yang namanya nyari ilmu itu. Lagi tambahinnya itu pemateri itu khusus dari Dewan Pakar dan Dewan penasehat Pradi. Langsung ya? Iya, langsung. Dari itu dokter itu. Dokter dan guru besar ya. Orang senior yang hebat. Ya, jadi emang tampil di TV lah. Sering tampil ya, orang terkenal ya gitu. Jadi emang PKPI ini maksudnya apapun juga ini namanya keilmuan. Yang namanya keilmuan emang tidak mungkin tidak bermanfaat apapun itu ya Pak ya. Jadi ya sayang banget kalau dilewatkan. Nanti informasi lebih lanjutnya ada di deskripsi juga sih. Oke, dan kita intermezzo lagi nih soal advokat. Saya selalu penasaran sama advokat. Kehidupannya bukan kehidupan sih.
Cuman perkembangan kehidupan pribadinya menjanjikan nggak sih untuk orang awam nih gitu kan? Ya, ini. Iya, apakah takutnya saya nih setelah ini malah kepikiran jadi advokat nih, setelah jadi udah kayaknya komunikasi nggak jalan nih, saya advokat aja deh, lumayan duitnya. Gitu. S1 dulu. Karena mumpung kerja di sini saya mungkin dapat diskon juga nih. Gitu. Gimana itu Pak? Pengalaman pribadi saya. Ya boleh share pengalaman. Saya sebelum terjun ke profesi advokat, saya itu banyak bekerja di korporasi, perusahaan-perusahaan. Oke. Gitu kan. Tapi bukan advokat, maupun sarjana hukum. Gitu ya. Dari jabatan mulai legal officer. Nah, ya kalau di hukum, kalau di perkantoran gitu ya. Perkantoran kan gitu legal. Kan. Sempat jadi manajer HRD. Betul. Terakhir saya jadi legal manager. Nah, tapi kan saya pikir dulu itu kan kalau karyawan kan apa ya, bekerja kan hanya itu saja sih kan. Iya betul. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Gitu. Iya. Nah, dari situ saya tertarik, ada informasi dari teman tuh. Kenapa nggak jadi lawyer aja, advokat aja gitu. Sebenarnya saya tuh pindah dari sebagai karyawan perusahaan ke advokat itu. Sebetulnya itu kan suatu pertaruhan. Betul. Banget gitu kan. Betul. Dari yang asalnya terjamin setiap bulan. Terjamin tadinya zona aman. Saya harus ke dunia yang baru. Betul. Gitu kan. Nah itu saya rasakan banget itu. Tapi dengan Dengan kerja keras, gitu kan. Dengan tekad saya yang bulat, saya tinggalkan semua itu. Saya keluar jadi karyawan. Walaupun dulu pada saat itu salary kan lumayan lah ya, untuk level manager itu kan. Itu kan zona aman lah ya. Sekarang saya harus beralih ke jadi advokat, yang harus mencari klien sendiri gitu kan. Yang harus mencari perkara-perkara sendiri gitu kan. Tapi kan benefitnya itu apa? Kita jadi wawasan jadi luas. Kita relasi jadi banyak teman, relasi kan. Sih. Itulah keuntungannya seperti itu. Ya, itu aja Mas Rija sih sebenarnya. Saya selalu ngelihat advokat itu relasinya gede banget. Jadi gini, saya tambahin, apa sih kehidupan di dunia advokat itu? Kehidupan di dunia advokat itu yang pertama adalah selain daripada benefit materi, kita juga ada yang namanya sosial. Oke. Jadi nggak selalu semata-mata kita melihatnya dari sisi materi. Dari sisi materi. Oke. Karena di dalam dunia advokat, bahkan di kode etik, bahkan nanti di ketika seorang advokat mau disumpah di pengadilan tinggi, itu kita itu mempunyai suatu tugas, yang mana tugasnya adalah membela kepentingan hukum untuk orang-orang yang kurang mampu, yang tidak mampu. Dan kaum marginal juga mungkin ya. Karena tadi yang kita sama-sama sepakat bahwa hukum itu melekat kepada kita dimanapun. Artinya nggak lihat kaya miskin, nggak lihat dia pinter atau bodoh, tidak. Tapi ketika seorang masyarakat terkena kendala hukum dan dia juga tidak mempunyai uang, nah di sini juga kita wajib. Bukan ibaratnya lihat nanti, enggak, itu wajib untuk membantu perkara hukum. Contoh satu, sekarang saya lagi menangani perkara dari Yayasan Disabilitas. Kita kebetulan salah satu lawyer dari Yayasan Disabilitas, yang mana yayasan tersebut sedang menempuh proses hukum terhadap suatu perkara. Di sini kita sama sekali tidak mengenakan charge. Tidak sama sekali mengenakan charge. Artinya disinilah sifat kita yang tadi saya bilang, tidak semata-mata kita melihat dari sisi materi. Betul. Tapi kita juga harus melihat dari sisi sosial. Nah, inilah dunia advokat tersebut. Ya memang kalau dilihat dari pandangan mata orang lain,
seorang advokat itu wah. Iya. Seorang advokat itu jet set gitu ya. Ada fungsi sosial juga. Tapi fungsi sosialnya juga ada. Iya. Tapi harus ada sosialnya juga. Gitu. Kita membantu orang yang tidak mampu. Untuk membantu orang pro bono, perkara pro bono. Ya saya pernah melihat juga salah satu advokat atau lawyer terkenal, sangat terkenal sih gitu. Dia juga ngebantu beberapa perkara tanpa imbalan sama sekali karena memang dia berpikir ini harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan karena melihat mereka lawyer tersebut yakin ini tuh hal yang harus mereka perjuangkan lagi gitu. Sama kayak yang Pak Alex tadi bilang soal sosial, saya merasa kalau yayasan tersebut emang perlu bantuan kita dalam menangani perkara. Mungkin Mas Dia perlu saya tambahkan. Ketika kepengurusan DPC Peradi ini dilantik pada November 2021, pada saat itu dihadiri oleh Pak Wali Kota, Pak Yana Mulyana. Kita sudah berkomitmen bahwa kita siap menyediakan 100 advokat atau pengacara untuk membantu para masyarakat yang tidak mampu. Jadi masyarakat bisa langsung datang ke Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi di Jalan Jawa nomor 48. Apapun permasalahannya, apapun perkaranya, kita akan bantu bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu komitmen dari Ketua DPC Peradi Bandung, Bapak Haji Yopi Mengganana Santosa SHMH MSI, yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena beliau harus mendampingi Pak Gubernur ke Cianjur. Pak Ridwan Kamil. Iya, betul. Gitu. Jadi emang sudah salah satu tujuan dia tidak disebutkan di awal kalau misalnya presiden juga into terhadap kegiatan sosial di bidang hukum, dan emang sosialnya bukan menyepelekan sih, cuman kita kegiatan sosial kadang-kadang punya perspektif yang lebih ringan, kayak kita ngasih bantuan secara kecil gitu atau secara materi, cuman ini bantuannya dalam bentuk hukum, dan itu yang menurut saya value-nya malah lebih besar karena emang pertama untuk membantu secara hukum itu memerlukan ilmu. Betul. Ya kan, membutuhkan banyak sumber daya. Gitu. Dan kita gini Mas Riza, organisasi Peradi tidak hanya untuk membantu perkara untuk pro bono masyarakat tidak mampu. Kita membantu juga ketika ada bencana di Cianjur, kita kesana. Itu secara kita ada bantuan sosial kemanusiaannya gitu. Ini double dia gitu. Iya. Dan tapi saya masih tetap amazed banget soal tadi bantuan hukumnya karena emang nggak semua orang bisa melakukan itu kan. Iya. Tidak maksudnya saya misalnya dalam suatu kelompok organisasi di luar hukum, saya tidak bisa memberikan bantuan hukum. Cuman teman-teman advokat pasti bisa, dan itu Peradi juga mensupport itu ya. Selain materi juga ya, selain materi, ilmu hukum kita juga bisa disosialisasikan ke masyarakat. Nah itu penting tuh. Iya itu kita lakukan nanti. Kita lakukan penyuluhan hukum kita di desa-desa yang jauh dari pendidikan. Gitu. Nanti kita harus paham kayak masalah tanah nih, banyak permasalahan mereka. Nanti kita yang kalau tanah tuh belinya harus begini, harus begini. Nah itu. Harus jelas seperti semuanya. Itu, jadi penghasilan pengacara itu bukan dari materi, tapi justru kita jangan hanya memikirkan penghasilan, tapi memikirkan bantuan ke masyarakat. Di materi bisa, di ilmu juga bisa, gitu memberikan sebenarnya kan kalau hukum misalnya, gitu. Kalau bisa jauh lebih dalam lagi, kalau bersama teman-teman yang emang keislaman di sini, kita di Unpas kebetulan rezeki udah ada yang ngatur. Betul, gitu. Betul sekali. Kita hanya melakukan yang terbaik sebagai manusia aja sih. Betul. Sudah kan, lebihnya pasti kembali ke kita. Kebutuhan kita pasti dicukupkan lah gitu. Malah dilebihkan apapun profesinya, termasuk advokat gitu. Jadi tidak hanya penanganan perkara, untuk konsultasi hukum aja kita diberikan gratis. Betul. Jadi bagi masyarakat di kalangan apapun yang ingin mendapatkan konsultasi hukum, itu bisa tinggal datang saja ke DPC Peradi, ke kantor kami. Nanti akan kami siapkan para advokat untuk melayani masyarakat. Gitu. Ini obrolannya cukup luas ya, dari PKPA, supaya biar semua masyarakat terbuka terbuka kepada masyarakat bahwa pengacara tuh apa sih, advokat tuh apa sih. Jadi kegiatannya apa aja sih, ternyata kan kegiatan banyak banget nih gitu. Kegiatan sosialnya ada juga, penyuluhan hukum dilakukan juga gitu. Nggak cuma soal perkara aja gitu kan. Dan terbuka juga buat calon-calon advokat yang ingin belajar, yang ingin menjadi advokat dan belajar PKPA. Jadi supaya tidak ada image di mereka
bahwa oh jadi advokat itu bisa kaya raya segala macam begini. Tapi mereka harus diberikan pemaparan juga bahwa jadi advokat itu bukan hanya mencari materi. Tapi kita juga akan mengajarkan kepada mereka bahwa jadi advokat juga harus ada jiwa sosial. Betul. Harus ada jiwa sosial. Itu kepribadian yang dibentuk tadi ya Pak ya? Betul. Kepribadian yang dibentuk tadi. Gitu. Supaya mereka juga menjadi, karena untuk menjadi advokat profesional itu bukan karena dia kaya, tapi karena dia banyak membantu. Betul. Karena pribadinya itu punya nilai lebih lah. Punya nilai lebih seperti itu. Gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak ini Pak Giri, Pak Alex, Bu Liani. Kalau saya sih beneran banyak banget dapat wawasan ya. Ntar kok buat teman-teman yang nonton ada juga tadi informasi soal PKPA, benefitnya apa aja, value-nya apa aja, dan ternyata obrolannya lebih luas tadi. Kita juga bisa tahu dunia advokat itu seperti apa. Ini masih singkat banget, kalau misalnya ada durasi lama mungkin bisa sampai malam ya. Cuman itu ntar di sharing session di lain hari mungkin kita bakal ada episode selanjutnya. Kalau misalnya ntar kalau berkenan nih Bu Liani atau Pak Alex, Pak Giri, kita ngobrol lagi soal dunia hukum tentunya karena masih banyak banget yang pengen saya tanyain sebenarnya gitu. Mungkin ada closing statement atau gimana? Iya boleh. Dan terakhirnya dari Bapak-bapak atau dari Ibu untuk closing statement soal program ini boleh. Pak Ketuplak. Closing statement yang akan kita berikan adalah bahwa calon-calon advokat yang akan memilih suatu organisasi advokat, kebetulan kita organisasi advokat Pradi yang sah dan disahkan oleh SK Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya memberikan suatu pemikiran terbuka buat calon advokat sebelum mendaftar kepada organisasi, cari tahu dulu organisasi tersebut. Cari tahu dulu seperti apa. Nah, kebetulan ya kita adalah organisasi advokat Pradi yang mempunyai SK Kemenkumham RI. Bisa di Google dengan Ketua Umum Dr. Luhut MP Pangaribuan SH LLM. Seperti itu. Itu closing statement dari saya. Semoga dengan acara kita ini mungkin dari kawan-kawan Universitas Pasundan bisa saling memberitahukan atau men-share, makin banyak yang mengikuti PKPA di kita itu makin bagus. Dan jangan lupa sebelum ditutup ada diskon 1 juta buat calon advokat alumni dari Universitas Pasundan. Kita kasih diskon. Terima kasih. Seperti itu. Benefit banget gitu. Iya. Jadi di luar yang disebutkan oleh Pak Alex tadi khusus untuk Civitas yaitu sih itu pengen ngulangin itu lagi nih. Udah gatel saya pengen ngulangi 1 juta gitu kan lumayan banget. Jadi itu salah satu value-nya untuk mengikuti PKPA di DPC. Nah, di bawah naungan ketuplaknya Pak Alex yang saat ini PKPA-nya itu salah satu benefitnya. Jadi ya begitulah, ntar kita bantu share juga untuk teman-teman mahasiswa yang menjadi advokat gitu. Karena pasti banyak juga sih yang ya rata-rata kalau saya ngelihat secara umum untuk fakultas hukum Unpas kebanyakan emang mostly jadi advokat sih. Gitu sih. Jadi ya mudah-mudahan ntar bisa berjalan lancar untuk PKPK-nya Pak. Untuk pradinya, untuk kegiatan sosialnya. Itu saya masih tetap penasaran. Nanti kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih. Masih banyak Pak Giri, Pak Alex dan Bu Liani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Terima kasih.